Kembali lagi di Tahu Film. Bagaimana kabar kalian semua? Sudah lama kita tidak membuat konten alur cerita film di channel Tahu Film ini. Mohon maaf sekali buat kalian semua yang mungkin ada yang menunggu ataupun mungkin belum ada yang menunggu. Tidak apa-apa, jadi kita berjumpa kembali di channel Tahu Film ini dengan membawakan alur cerita dari film-film terbaru yang mungkin film lama ataupun mungkin film yang kalian rekomendasikan. Dan pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan alur dari film The Medium tahun 2021. Ini merupakan film horor dari Thailand yang sutradaranya ini udah nggak dilakukan lagi di kancah perhororan duniawi. Dari film-film horor Thailand itu seperti film Pimak, Phobia dan lain sebagainya. Oke, buat kalian semua yang belum nonton filmnya, lebih baik kalian nonton filmnya terlebih dahulu dan kembali lagi ke sini kalau mau dengerin cerita dari Tahu Film. Oke, buat kalian semua yang penasaran dengan alur ceritanya, langsung aja cus. Film dimulai dengan tim dokumenter yang menyelidiki kehidupan dukun di Thailand. Hingga akhirnya pada tahun 2018 mereka menemukan sebuah desa di timur laut Thailand dan memutuskan untuk mendokumenterkan kehidupan seorang dukun di sana dengan latar belakang kesehariannya. Dukun itu bernama Nim. Nim menjadi seorang dukun setelah kakak perempuannya yang bernama Noi menolak untuk menjadi dukun. Nim sendiri mengaku sebagai dukun yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit non-medis dengan bantuan Dewa Bayan yang merasuki tubuh dia. Kekuatan ini tidak semua orang bisa miliki karena hanya dari keturunan mereka saja yang bisa menjadi mediator dari Dewa Bayan. Menurut Nim, warga desanya sangat percaya dengan hal-hal supranatural. Jenis dewa bagi kepercayaan mereka sangatlah banyak. Warga desa juga sering mengikuti ritual untuk menghormati Dewa Bayan. Nim menjelaskan pada awal-awal ia menjadi dukun, ia jatuh sakit. Hingga akhirnya ia bisa berdamai dan nyaman untuk menjadi seorang dukun. Nim dan tim dokumenter sedang dalam perjalanan menuju pemakaman Willow, yaitu suami Noi yang meninggal karena mengidap kanker. Nim juga menceritakan kalau keluarga Noi banyak yang meninggal secara tragis akhir-akhir ini, sampai putra sulungnya juga meninggal karena kecelakaan. Di upacara pemakaman, Nim langsung menghampiri saudara-saudaranya. Di situ dijelaskan kalau Nim ini 3 bersaudara. Ada kakak tertuanya yang bernama Mani, lalu Noi kakak keduanya, dan Nim adalah anak terakhir. Mani sendiri mempunyai anak yang masih kecil dengan istrinya yang sangat muda dan cantik. Sedangkan Noi mempunyai anak cewek gadis yang juga cantik bernama Ming. Pada malam harinya, Ming menegur Nim, Ming menegur Nim dan menyampaikan pesan bahwa ibunya menyuruh Nim untuk pulang mengambil sesuatu. Tapi Nim ini udah merasa ada hal yang aneh dengan si Ming. Tapi dia masih diam aja. Keanehan pun berlanjut. Yang semula keadaan aman, damai, tenteram, bersahaja. Tiba-tiba Ming ini menjadi marah-marah ke omnya yang sedang bermain kartu. Setelah acara selesai dan semua orang pulang, Nim masuk ke kamar tempat mereka tidur. Dan di sana ia melihat Ming saling pandang dengan seorang nenek-nenek. Keesokan harinya, nenek yang dilihatnya semalam ternyata meninggal dunia. Nim pun merasa aneh dan melihat Ming yang bertingkah laku aneh. Bahkan terlihat ia ngomong sendiri menghadap ke sebuah pintu. Gak jelas banget nih, pada cantik. Acara pemakaman pun selesai. Nim datang ke rumah Noi dan masuk ke kamar Ming. Ia terlihat sedang mencari sesuatu di sana. Dan benar aja, di dalam lemari Ming ditemukan benda aneh yang disebut Wamba Taba, yang dipercaya sebagai jimat pengusir hantu dan tolak bala. Saat itulah Nim curiga kalau Ming akan menjadi dukun seperti ia dulu. Namun ibunya Ming tidak mempercayainya.
Beberapa hari kemudian, Ming hangout dengan teman-temannya ke diskotik. Namun ia pulang duluan dan meninggalkan teman-temannya. Nim saat itu sedang mabuk dan tidak pulang ke rumah, malah ke kantornya dan tidur di sana. Sampai pagi harinya ia dibangunkan oleh teman kerjanya. Di situ terjadi keanehan lagi. Orang-orang yang ada di sana melihat Ming dengan tatapan yang aneh. Ming yang merasa diperhatikan akhirnya menyadari sesuatu. Ternyata dirinya sedang berdarah-darah yang keluar dari sononya itu. Apa mungkin lagi bocor pakai no drop. Berpindah ke Noi yang pergi mengunjungi Mani, kakaknya. Ia menceritakan tentang apa yang terjadi pada Ming. Mani memberi saran untuk mengikuti ritual karena yang dialami Ming mirip dengan yang dialami Nim ketika awal akan dirasuki oleh Dewa Bayan. Tapi Noi ini masih kekeh karena ia nggak mau putrinya menjadi seorang dukun. Keadaan Ming makin memburuk dan suatu hari Ming dipanggil bosnya untuk dipecat. Ming langsung pergi dengan marah, bahkan membanting pintu sampai berbunyi jedar. Ia pergi menuju suatu tempat dan banyak keanehan lagi yang terjadi padanya. Keesokan harinya Ming datang ke kantor, ia lupa jika dirinya ini udah dipecat. Ini kenapa nih orang? Tim dokumenter yang penasaran pun menemui mantan bos Ming untuk mewawancarai kenapa sih Ming ini bisa dipecat. Ternyata penyebabnya adalah Ming sering berhubungan seks di kantor pada malam hari. Dan seksnya itu barbar kali dan bergonta-ganti lawan bos. Dan juga ketangkap CCTV ini loh. Aduh, kan jadi ketahuan kalau dia ini suka pak cepak jeder. Namun anehnya itu ketika Ming mantap, itu wajahnya dan sifatnya itu bukan seperti Ming yang asli. Entah apa yang merasukinya. Scene pun beralih ke Noi yang ada di rumah menemukan Ming tergeletak di kamar mandi dengan luka sayatan pisau di tangan. Ya mau apa lagi kalau bukan bunuh diri nih si Ming. Ming pun segera dilarikan ke rumah sakit dan untungnya masih terselamatkan. Saat di rumah sakit terlihat Nim menjenguk keponakannya dan Noi berkata kepada Nim jika dirinya mau melakukan ritual itu. Tetapi Nim bilang kalau Ming tidak bisa melakukan ritual itu karena yang ada di dalam tubuhnya bukanlah Dewa Bayan, tapi Dewa 19. Bukan. Berpindah ke Nim dan Mani yang sedang memeriksa kamar Mike, almarhum dari kakak Ming. Ini kenapa sih namanya? Kok mirip-mirip semua. Dan di sini terungkap bahwa Mike tidak meninggoy karena kecelakaan, melainkan meninggal karena bunuh diri. Keesokan harinya pun Nim langsung pergi ke tempat Mike bunuh diri. Ia berdoa seorang diri ditemani dengan mas-mas kameramen agar Mike tidak membawa Ming pergi bersamanya. Karena Nim ini mengira ada ikatan antara Mike dan Nim yang membuat Nim ini seperti akan dibawa oleh Mike. Berpindah ke Noi dan Mani, mereka malah membawa Ming pergi ke seorang dukun lain. Di sana Ming terlihat sedang dijumpa-jempi dan tiba-tiba Nim datang langsung menghentikan ritual itu karena bahaya untuk keselamatan Ming sendiri. Benar saja, hal yang tak terduga pun terjadi. Ming tiba-tiba menyerang ibunya dan tanpa merasa bersalah, ia lari dan menghilang. Berpindah ke Mani, Noi, dan Nim, mereka masuk ke dalam kamar Ming untuk mengumpulkan barang-barang yang Ming kumpulkan dari berbagai tempat untuk ritual. Yang ditemukan ini aneh-aneh ya barangnya. Ada sampah, ada pembalut bekas, ada kondom yang mudah dipakai.
Aduh, apa pula nih anak. Sebulan sudah nih melakukan ritual tanpa lelah, tanpa letih, tanpa henti. Hingga akhirnya telur yang ia pecahkan untuk ritual berwarna hitam busuk. Nim pun langsung pergi dari sana karena ia menyadari sesuatu. Dan ia berkata bahwa ia telah tertipu. Bahwa penyebabnya bukanlah Mike. Udah lama-lama salah pula. Nim yang merasakan petunjuk keberadaan Ming yang selama ini menghilang langsung pergi ke sebuah bangunan terbengkalai. Dan akhirnya benar aja di sana ia menemukan Ming yang kondisinya udah memprihatinkan. Ming segera dilarikan ke rumah sakit. Untungnya lagi si Ming masih hidup walaupun sungguh sepertinya. Beralih ke Nim yang sedang naik gunung untuk melakukan ritual pengorbanan kepada Dewa Bayan. Tetapi pas udah sampai, ia berteriak histeris karena patung Dewa Bayan yang selama ini ia sembah dan agungkan terpenggal kepalanya. Beralih ke Ming yang akhirnya udah dibawa pulang ya walaupun ia menjadi seperti orang ODGJ. Nim yang kesana mencoba bertanya kepada Ming siapa yang sedang merasukinya. Tetapi Ming malah balik bertanya dan meledeknya. Parahnya lagi, Ming tiba-tiba merobek bajunya dan meletakkan tangan Mani di payudaranya. Dengan barbarnya, Ming berusaha memperkosa Mani. Gimana nih ceritanya? Dengan sekuat tenaga, Ming ditahan dan jarinya dimasukkan ke segelas air serta diikatkan benang suci di kepalanya. Namun di situ, hal yang tak terduga terjadi. Roh jahat yang ada di dalam tubuh Ming mencoba mengadu domba Nim dan Noi. Roh itu berkata, jika Noi dulunya itu sengaja membuat Dewa Bayan berpindah ke tubuh Nim untuk menggantikannya menjadi dukun. Karena ia tidak mau menjadi dukun. Untungnya Nim udah kuat mental dan Ming pun berhasil ditenangkan. Ya walaupun belum sembuh juga sih. Setelah itu Ming dibawa ke seorang dukun bernama Santi. Santi berkata Ming dirasuki oleh banyak sekali roh jahat sampai tidak terhitung jumlahnya. Ia juga berkata bahwa Ming dirasuki banyak roh jahat dari gedung terbengkalai tempat ia ditemukan sebelumnya. Santi sampai melakukan ritual bersama Nim dan menyatukan kekuatan mereka membentuk Power Rangers hitam. Enggak. Sementara Ming tubuhnya semakin kurus aja. Kejadian aneh masih berlanjut. Tiap pagi nih, rumah Noi sangat berantakan hingga tim dokumenter memasang CCTV di setiap sudut ruangan. Malam hari pun tiba, setelah semuanya tertidur, ternyata Ming lah yang membuat rumah berantakan. Semua tingkahnya terekam CCTV. Ming terlihat memakan daging mentah yang ada di kulkas. Ia juga terlihat merangkak ke atas meja dan pipis di sana. Bahkan Ming mengganggu istrinya Mani ketika tidur dengan menekan perutnya. Hari berikutnya tingkah Ming makin gila. Ia bahkan merebus anjing peliharaan dan dimakan. Setelah itu ia terlihat menghampiri anak Mani dan membawanya pergi. Mani yang mengetahui hal itu tentu saja panik dan langsung berlari mencari keberadaan anaknya. Hebohlah semua orang ikut membantu mencari Ming. Untungnya anak Mani ini ditemukan tergeletak di semak-semak dalam keadaan selamat. Ming sendiri tiba-tiba muncul dari balik semak-semak dan menyerang Mani. Beruntungnya Mani masih selamat dan Ming dapat ditenangkan. Keesokan harinya Noi pergi ke rumah Nim tetapi tidak ada sautan sama sekali. Padahal itu ia mendengar ada suara dari dalam rumahnya. Akhirnya Noi dibantu oleh warga sekitar untuk mendobrak pintu rumah Nim. Setelah dibuka mereka semua kaget. Rumah Nim ini sangatlah berantakan. Sesajen yang sebelumnya tertata rapi untuk berdoa kini berantakan dan juga banyak belatung di lantai. Ternyata
Nim ditemukan meninggal tergeletak di dalam kamarnya tanpa ada yang tahu sebab dari kematiannya. Noi pun merasa bersalah kepada Nim. Ketika di pemakaman, Noi menemui Santi untuk mengajaknya berbicara, di mana dukun Santi memutuskan akan tetap mengadakan ritual di gedung terbengkalai tempat ditemukannya Ming waktu itu. Sore harinya mereka mulai menyiapkan ritual dari mulai halaman gedung sampai dalam gedung, tepatnya di lantai 5. Nantinya Santi akan mengeluarkan arwah-arwah jahat dalam tubuh Ming dan akan dimasukkan ke dalam kendi. Mereka juga membawa perempuan, tetapi kepalanya ini ditutup kain penuh mantra. Yang kelihatannya itu adalah Ming. Ritual pun dimulai, mereka semua membaca mantra, bahkan yang di luar gedung pun juga. Tiba-tiba angin berhembus sangatlah kencang. Santi pun berteriak meminta arwah itu untuk keluar. Sementara itu di rumahnya Noi terdengar suara Ming berteriak dari kamarnya. Aduh, kok ada suara Ming ya? Oke. Beralih lagi ke tempat ritual, perempuan yang kepalanya ditutup tadi memuntahkan banyak darah ke dalam kendi. Ternyata ia adalah Noi, bukan Ming. Berarti yang ada di rumah itu adalah si Ming. Di sana ada istri Mani dan murid Santi serta mas-mas kameramen juga. Ming ini terus berteriak minta tolong untuk dibukakan pintu kamarnya. Tapi mereka tidak membukakan pintu karena belum ada konfirmasi dari Santi. Hingga akhirnya istri Mani ini mendengar suara anaknya yang masih bayi menangis dari dalam kamar Ming. Padahal murid dukun Santi sudah berusaha memberitahu kalau itu hanyalah halusinasinya saja yang dipermainkan oleh si Ming. Tetapi istri Mani tetap ngotot sampai melawan dan memaksa untuk membuka kamar si Ming. Sementara di gedung ritual masih berlangsung, namun tiba-tiba kendi berhenti bergerak dan Santi menghentikan ritual. Muridnya yang sudah merasa aneh dengan sikap Santi, di mana Santi pergi membawa kendi ke ujung balkon sambil tertawa menyeringai dan Santi terjun bebas dari lantai 5. Ya pasti si Santi ini meninggoy dunia. Istri Mani yang sudah masuk ke dalam kamar Ming tidak menemukan anaknya. Ternyata sumber suara tadi berasal dari Ming. Dan istri Mani pun langsung dibunuh oleh Ming. Tak tertinggal murid Santi dan anak Mani pun juga dibunuh. Beralih ke Noi yang akhirnya sadarkan diri. Namun gelagatnya ini juga menjadi aneh. Noi tetap meminta untuk melanjutkan ritual. Noi yang sudah aneh gelagatnya ini meminta dupa dari orang-orang di sana dan menancapkannya secara terbalik. Tiba-tiba para murid Santi yang tersisa bertingkah mengerikan. Mani pun juga demikian. Ia menyerang kameramen tercinta kita. Setelah itu ia lari dan melompat dari jendela lantai 5. Hidup gak tuh? Mas-mas kameramen yang masih waras seorang diri hendak melarikan diri turun dari gedung. Namun ternyata Ming sudah ada di sana bersama murid-murid Santi yang melakukan ritual di bawah gedung. Mereka ini seperti zombie ya guys, mencakot-cakot gitu, kanibal lah ya. Hingga Noi dan Ming pun bertemu. Noi membacakan mantra untuk membantu putrinya lepas dari roh jahat yang merasukinya. Tetapi roh yang ada di dalam tubuh Ming sangat kuat dan akhirnya Noi meninggoy dengan cara dibakar oleh Ming anaknya sendiri. Anak durhaka. Tak tertinggal, mas-mas kameramen yang tersisa 1 biji ini pun juga diakhiri hidupnya. Sungguh di film ini kameramen tak lagi selamat, asik. Di akhir film pun kita diajak flashback ke wawancara terakhir tim bersama Nim. Terlihat Nim yang sudah capek berdoa, ternyata Nim sudah tahu jika ritual yang ia lakukan selama itu akan berakhir sia-sia. Dan Nim juga berkata
bahwa ia tidak pernah tahu dan tidak pernah yakin jika Dewa Bayan yang merasuki tubuhnya benar-benar ada. Nim berjalan pergi dan film pun tamat. Oke, jadi di film ini sungguh tragis karena tidak ada yang selamat, termasuk mas-mas kameramen yang selama ini selalu selamat di film ini tidak selamat guys. Bahkan si Nim yang kita pikir awal-awal tadi itu sebagai tokoh utama malah meninggoy di pertengahan film. Yaitu adalah alur cerita dari film The Medium tahun 2021. Mungkin sedikit hikmah yang dapat kita ambil dari film ini yaitu janganlah sampai kita itu kehilangan keimanan kepada Tuhan yang kita percayai. Dan jangan percaya dukun. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton alur cerita dari Tahu film ini. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan dan terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton, yang sudah like, yang sudah share, dan yang sudah subscribe di channel Tahu Film ini. Buat kalian semua yang mau request, langsung aja cantumin di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua. Terima kasih, semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Bye-bye.